Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang matkul bahasa Indonesia yang berjudul atau materinya yaitu kedudukan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia baku. Saya kelompok 1 dengan anggota Rian Al-Maulana dan Roni Ramadan. Quotes untuk kuliah hari ini yaitu, agar masa depanmu lebih baik, maka berusahalah mulai dari sekarang. Do it now or never. Semongko. Oke, kita langsung mulai saja perkuliahan hari ini, yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia? Kita akan dijelaskan di PPT saya ini atau video saya ini, yaitu kedudukan yang sangat penting. Jadi bahasa Indonesia adalah kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini berarti bahwa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa daerah. Jadi bahasa Indonesia ini sangat penting dalam kita mencari ilmu. Dalam setiap hal kita pasti, dalam setiap pertemuan ataupun di mana-mana pasti, kalau di Indonesia pasti kawasannya kita ngomong bahasa Indonesia. Nah, jadi sangat penting kedudukannya. 1. Kita akan menerangkan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dan kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi apa yang dimaksud dengan bahasa, kedudukannya dalam negara dan kedudukannya dalam nasional. Dengan ciri-ciri kita akan bahas. Untuk yang negara, yaitu bahasa tersebut dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar penduduk negara itu. Jadi kalau ciri-ciri dalam bahasa negara itu, bahasanya itu dikuasai oleh sebagian besar penduduk negara tersebut. Yang kedua yaitu ciri secara geografis, bahasa tersebut lebih menyeluruh penyebarannya. Jadi rata-rata orang Indonesia pasti tahu bahasa Indonesia itu apa, cara ngomong bahasa Indonesia itu gimana. Jadi intinya saya itu harus menyeluruh. Yang ketiga yaitu bahasa tersebut diterima oleh seluruh penduduk negara itu. Jadi bahasa tersebut pasti diterima, harus diterima, karena kalau tidak diterima maka itu bukan ciri atau bahasa negara tersebut. Yang ketiga dan yang selanjutnya yaitu bahasa nasional. Jadi di kalangan pemuda pasti sangat terkenal yaitu bahasa nasional. Maksudnya bahasa Indonesia itu bahasa tingkatannya di negara Indonesia itu kan sudah nasional. Ini nasional itu menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, itu rata-rata sudah mencakup nasional. Jadi seluruh Indonesia itu adalah nasional. Seperti dalam kalangan pemuda saat ini pasti tidak asing dengan Sumpah Pemuda. Kan disebutkan dalam sila ketiga. Yang pertama yaitu kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Dan yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa dan satu bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga ini menunjukkan bahwasanya bahasa Indonesia itu bahasa nasional. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia sangat dijunjung tinggi di negara Indonesia ini. Beda lagi kalau di negara Inggris, di negara Amerika, Jerman, Filipina, pasti bahasanya bahasa khas mereka sendiri. Identitasnya mereka punya sendiri.
Nah, selanjutnya yaitu menerangkan tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai fungsi bahasa Indonesia. Fungsinya dalam hasil perumusan seminar politik bahasa Indonesia, bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai dengan 28 Februari 1975 dikemukakan bahwa di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai contohnya yang bahasa negara. Yang satu bahasa resmi kenegaraan. Kedua, bahasa pengantar pendidikan. Tiga, bahasa perhubungan tingkat nasional. Empat, bahasa kebudayaan dan iptek. Jadi semisal yang nomor satu contohnya bahasa resmi kenegaraan. Jadi kalau surat menyurat di pertemuan resmi atau secara pendidikan kita harus memakai bahasa Indonesia yang baik. Jadi 5 ini adalah fungsi-fungsi dari bahasa negara. Contohnya resmi kenegaraan seperti ada pertemuan DPR yang kayak kemarin sempat ricu juga, dan seperti di forum-forum rapat dengan atasan, misal rapat dengan presiden, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang intelek, bahasa-bahasa yang berkelas. Dan bahasa pengantar pendidikan ya seperti ini, kita belajar menerangkan dengan bahasa Indonesia walaupun logat kita Jawa, ya diusahakanlah kita menerangkan dengan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa negara kita sendiri. Kalau kita tidak bisa bahasa Indonesia kan gimana gitu. Bahasa berhubungan tingkat nasional, lah ini berhubungannya dengan nasional. Dari seluruh Indonesia itu rata-rata pasti bisa bahasa Indonesia. Kebudayaan dan iptek lah, ini sudah menyangkut semuanya, sudah jadi budaya. Dan sekarang selanjutnya itu bahasa negara, bahasa untuk sebagai bahasa nasional. Yang satu yaitu kebanggaan kebangsaan. Kebanggaan kebangsaan, yaitu kita harus bangga dengan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Kita harus bangga. Jangan bangga kita semisal bisa ngomong bahasa Inggris, bisa ngomong Arab, bisa ngomong Cina, bisa ngomong apa. Itu bukan bangga, tapi itu adalah ilmu. Yang patut kita banggakan adalah bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu identitas nasional. Nah, ini sudah menjadi identitas. Jadi negara Indonesia pakai bahasa Indonesia, negara Cina pakai bahasa Cina, Inggris pakai bahasa Inggris. Begitu. Itu adalah namanya identitas negara. Alat perhubungan. Jadi kalau mau berhubungan ini semisal alat komunikasi, ya kita bisa memakai alat komunikasi dengan memakai bahasa Indonesia. Semisal kita kontak dengan siapa, WA atau memakai surat. Kan surat itu kan komunikasi secara tertulis. Jadi kita harus memakai bahasa yang benar, yaitu bahasa Indonesia. Dan alat pemersatu suku bangsa. Semisal suku ini dan suku ini bahasanya beda-beda kan pasti tidak tahu maksudnya apa. Jadi kita supaya tahu, kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi supaya tidak salah paham antara suku satu dengan suku yang lainnya. Nah, begitu penjelasan. Dan selanjutnya itu bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa Indonesia yang kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesia adalah sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia yang biasa kita sebut dengan KBBI. Sedangkan biasanya kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengukuhan kata yang bersifat resmi baik dalam satu tulisan
atau dalam pengungkapan kata. Ya, kalau penulisan contohnya ya surat, lamaran kerja, laporan, atau enggak tugas. Nah, itu kan harus memakai bahasa Indonesia yang baku. Kalau tidak jelas nanti akan namanya tidak baku. Terus kalau pengungkapan kata-kata lah, pengungkapan kata-kata ini harus kalau jadi misal di pertemuan atau dalam forum kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar supaya apa? Supaya notulen atau pendengar atau yang diajak bicara itu bisa paham dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita maksudkan. Begitu. Jadi menggunakan bahasa yang baku, yang baik dan benar itu tidak hanya dalam tulisan, tapi dalam pengucapan juga harus ditata. Kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang benar, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan suatu kata dianggap tidak baku apabila yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Jika bahasanya itu tidak sesuai atau penulisannya salah akibat suatu kata yang sulit untuk dicerna atau yang kurang tepat, itu bisa menimbulkan bahasa yang tidak baku. Jadi itu sangat penting. Jadi harus teliti. Kita belajarlah. Orang Indonesia itu pasti mudah untuk mempelajari bahasa Indonesia, walaupun tidak semuanya. Oke, sekian presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan via WA karena kita diskusinya lewat grup WA. Jadi kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Kalau ada yang penjelasan yang menurut sampean semua kurang dan sampean punya pendapat sendiri, monggo disampaikan. Sekian dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf dan perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.